Ini saya perlihatkan 1M. Jangan diambil dulu, Chat. Saya baru kasih lihat aja nih. Jangan minta-duitan gitu. Ya, Ricky Rizal ini kayaknya laporan palsu, mencuri lagi uang Brigadir Yosua, diminta duitan memang nih Ricky Rizal. Ini harus dipenjara 65 tahun. Sekarang umur kamu berapa, Pak FS? Berarti kamu harus hidup 115 tahun untuk dirapel. Hukuman mereka semua ini dirapel. Saya pernah berbuat salah. Karena apa yang saya jalankan selama saya bergabung dengan Bapak, saya lakukan yang terbaik. Selalu saya lakukan yang terbaik. Anak FS dan PC jadi pengganti orang tua buat adik-adiknya. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Nah, Let's Go masih update tentang kasus Brigadir J. Sebelum ini ya, sebelumnya selamat Natal dulu buat teman-teman yang merayakan. Dan kasus ini tuh bakal dilanjut tanggal 27 nanti. Nah, break dulu katanya untuk liburan Natal gitu. Nah, tapi yang Let's Go mau bahas kali ini adalah tentang anak sulung ya, dari PC dan FS. Itu tuh lagi buat video dan buat stories dan TikTok juga ya, mengunggah tentang kekangenannya sama Pak FS sama Ibu PC ini. Dan dia juga bilang bahwa saya ini sekarang jadi pengganti dari mereka berdua gitu. Nah, tanggapan netizen tentang anak ini gimana ya? Lalu yang kedua adalah tentang FS yang katanya mau bertanggung jawab, tapi nggak mau sendirian. Harus ajak Baradae juga. Gara-gara Baradae, kalau semuanya terungkap gitu loh. Tanpa berlama-lama lagi, let's go kita bahas. Nah, jadi anak dari PC dan FS ini, anak sulungnya itu lagi mengunggah video kekangenannya sama orang tua ya. Jadi ini pendapat kalian aja ya, gimana menurut kalian tentang anak sulungnya ini. Jadi anak sulungnya ini lagi mungkin kangen banget sama orang tuanya. Dia ngupload ada yang foto kelulusan, langsung dia lagi sibuk kerjain skripsi, bahkan dia lagi nyuapin adik-adiknya dan jagain adik-adiknya. Dan sekarang dia harus menggantikan posisi dari kedua orang tuanya. Gara-gara orang tuanya yang bejat nih. Bukan yang bejat ya, maksudnya yang jahat ini, tindakan pembunuhan dan tindakan jahat ya. Jadi kita bilang aja tindakan yang kejahatan ini itu berkorban sama anaknya yang paling sulung ya. Jadi anaknya ini mengunggah di Instagramnya itu foto sama mamanya pas hari kelulusan. Dan anaknya juga bilang bahwa dia ini my role model, my love, my human diary, bahkan bilang cepet pulang, kangen gitu. Mungkin karena juga bertepatan hari ibu kemarin ya. Dan gak cuma buat mamanya, buat papanya juga. Buat papanya bahwa si sulung ini bilang you are my hero, forever and always gitu. Nah, tapi tanggapan netizen melihat bahwa sang anak ini ngungkapin kekangenannya sama orang tua, yaitu beberapa orang juga merasa ini kayak, kamu tahu nggak sih orang tuamu tuh melakukan tindakan apa sampai mereka tuh harus nanggung akibatnya gitu. Tapi ini kan perspektif ya, seorang anak pasti nggak ngerti bahwa ya orang tuanya melakukan kesalahan. Tapi kan di dalam hati seorang anak ya tetap kangen aja, tetap role modelnya kedua orangnya nih. Tapi pesan-pesan dari kita ya bahwa nggak cuma kamu anak sulung yang kangen gitu. Kedua orang tua Yosua juga kangen sama anaknya. Bahkan tunangan Yosua, Versa Majuto juga kangen sama tunangannya, sama pacarnya, yaitu Brigadir Yosua, bahkan mau menikah gitu loh. Dan juga anak Bribka RR juga, Ricky Rizal juga kangen sama Bribka RR. Tunangan dari Richard Eliezer juga kangen gitu. Dan ini semuanya berdampak. Itu karena apa? Kebetulan ya, bukan kebetulan ya. Ini karena keegoisan atau keemosian dari papa kamu. Jadi maklumin aja kalau sekarang kamu mendapat sedikit efek, yaitu kelakuan dari orang tua kamu, dimana efeknya ya kamu nggak bisa ketemu lagi sama orang tua kamu, mungkin ekonomi kamu juga terdampak, skripsian kamu juga berantakan gitu. Tapi apakah dari seorang anak sulung ini juga, nggak tahu ya, ini Let's Go ngerasa bahwa anak sulungnya ini apa nggak mau coba untuk mengungkapkan atau minta maaf atas kelakuan orang tuanya atau gimana gitu. Kayak misalnya mungkin pada keluarga Yosua atau orang-orang di kepolisian yang terlibat, para ajudan, pasti anak ini kan kenal sama ajudan-ajudannya kan, kayak KM, drivernya pasti kenal, Susi, atau sama semuanya lah, Bribka RR itu pasti kenal kan. Apa nggak mau mengungkapin minta maaf sama keluarga, ya maaf ya, gara-gara papa saya kalian semua keluarganya kena dampak gitu, maaf gitu. Tapi nggak tahu ya, ini karena mungkin anak sulungnya nih belum dewasa ya, tapi
kuliah harusnya sih sudah di atas 18 tahun ya, menurut Let's Go gitu. Nah, Let's Go nih nggak kepikiran ya. Menurut kalian gimana nih tanggapannya tentang anak sulungnya nih? Satu sisi ya memang kita maklumi, tapi satu sisi kalian ngerasa gitu nggak sih? Kalau Let's Go sih agak sedikit ngerasa pengen kasih tahu gitu loh, kayak ya kamu harus tabah, untuk kamu ini cobaan ya, untuk keluarga lainnya juga cobaan, tapi apa kamu mengungkapkan permintaan maaf terhadap seluruh jajaran yang udah terkena imbasnya, terutama di kepolisian ini besar loh gitu, di sosial media kamu, supaya itu yang diangkat oleh media, dan media itu mengangkat kebesaran hati kamu, sehingga publik juga lebih mengapresiasi tindakan kamu gitu. Oh ternyata anaknya udah dewasa nih, bapaknya yang salah, anaknya mau minta maaf gitu. Ini cuman pendapat Let's Go aja ya itu. Karena takutnya kalau kamu selalu ngomongin tentang keluargamu, media ini akan menyorotin unggahan-unggahan tentang postingan kamu. Nah, postingan kamu ini yang diangkat media itu nanti publik, termasuk Let's Go ya. Let's Go ngerasa kamu tuh tidak memikirkan dampak dari seluruh ajudan atau karyawan dari papa-papa kamu yang udah banyak kerugiannya gitu loh. Jadi kayak selfish gitu. Semuanya adalah keluargaku. Aku cuma papa aku pengen pulang, papa aku, mama aku pengen pulang, sisanya I don't care gitu. Jadi ini media ini akan menyoroti seperti itu. Jadi untuk citra baik kamu, saran aja nih, ini saran aja. Lebih baik apa kamu ingin berempati atau gimana gitu. Ya? Itu saran aja sih ya, ini bukan disuruh tapi saran gitu, kalau mau, kalau nggak mau tapi ya nggak apa-apa, itu sosial media kamu ya. Oke, menurut kalian gimana nih tanggapan? Coba komen aja menurut kalian, saran kalian untuk sang anak sulung ini harusnya kayak gimana menanggapi kasus papa sama mamanya ya. Menurut Pak Samuel berarti Ferdy Sambo CS masih menyembunyikan motif utama Pak? Pasti orang itu ada yang disembunyikan. Ini rekayasa saja ini, apa namanya, pelecehan seksual. Soalnya tidak ada visum. Lalu ada juga nih kompol, komisaris polisi loh, Cak Putranto tuh yang berkaca-kaca mau nangis gitu, tanyain, Bapak kenapa begitu tega sama saya Pak? Nah, jadi kompol Cak Putranto ini adalah salah satu anak buah Sambo ya, yang ikut dalam menghilangkan barang-barang bukti, menghambat penyelidikan dari kasus Brigadir Yosua ini. Nah, pada saat di persidangan, dia tuh curhat. Sebenarnya disuruh kasih fakta aja, tapi malah curhat ya, mumpung ya. Apa salah saya, Pak? Kenapa Bapak begitu tega sama saya, sampai menyeret saya ke kejadian seperti ini? Sampai saya di persidangan, mungkin saya dipecat juga, atau kehilangan nafkah untuk keluarga saya, nama baik saya hancur. Nah, itu kesedihan dari kompol Cak Putranto ini, gitu ya. Tapi tanggapan Pak FS ya, dia bilang minta maaf, dan juga saya akan bertanggung jawab atas segala hal yang telah ia lakukan. Tapi yang jadi pertanyaan ya, FS ini selalu bilang saya akan bertanggung jawab. Tapi statementnya, saya mau bertanggung jawab, biarkan saya dan juga Richard bertanggung jawab bersama-sama. Itu sih FS nih. Ini Let's Go ngerasa ya, FS ini benci banget sama Richard. Kenapa? Karena saat persidangan ditanyakan, ini nih waktu ketahuan, ini gara-gara apa? Gara-gara CCTV-nya udah ketahuan atau gara-gara keterangan Richard? FS bilang, gara-gara Richard! Gara-gara Richard ini ngomongnya, dia berubah gitu. Jadi dia, Richard itu kan mungkin sudah muak ya sama takut dan capek lah dengan kebohongan ini. Akhirnya pada hari-hari setelah skenario-nya terungkap, Richard akhirnya merubah omongannya bahwa saya yang menembak Yosua, tapi bukan saya yang membunuh Yosua, melainkan FS ikut dalam penembakan tersebut. Nah, gara-gara hal ini, gara-gara keterangan Richard yang dirubah, FS ikut terdapat permasalahan ini, akhirnya terungkap satu persatu gitu. Tadinya nih FS udah memberikan HP dan juga memperlihatkan uang 1M dan 500 juta untuk jaga-jaga menutup mulut. Tapi ya ingat ya, diperlihatkan, bukan diberikan. Nah, baru kasih lihat aja nih. Ini kayaknya ada 1M dan 500. Jadi kamu chat, saya terima kasih atas kerja keras kamu. Ini saya perlihatkan 1M. Jangan diambil dulu chat. Saya baru kasih lihat aja nih. Jangan minta-duitan gitu. Ini kalau mungkin kalau ini tidak ada apa-apa, tidak terblow up ke media, mungkin saya bisa berikan. Mungkin ya, kalau tiba-tiba nggak ke blow up ke media, bisa jadi ini serangan balik untuk Richard. Nah, takutnya kan seperti itu ya. Takutnya nih, Let's Go malah nggak yakin FS ini akan memberikan uang 500 juta dan 1M ke Richard sama ke BPR sama Kuat Ma'ruf ya. Let's Go nggak yakin. Kenapa? Karena kalau at the end akhirnya ini tidak terungkap di media, Let's Go rasa Richard itu tidak akan mendapatkan 1M. Malah akan mendapatkan senjata makan tuan gitu. Jadi
Cat kamu saya kasih 50 juta aja ya. Kayaknya untuk ukuran kamu masih muda nggak perlu 1M. Ini 1M buat ini aja, buat biaya operasional keluarga Sambo. Nah, kayaknya sih kayak gitu ya. Saya transfer 1M ini ke rekeningmu, Richard. Tapi di rekeningmu itu kan uang saya. Berarti itu untuk kebutuhan keluarga saya ya, Chad ya. Di sini kita lihat FS ini sangat benci banget sama Richard. Gara-gara Richard, FS ketahuan. Nah, FS selalu bilang, saya bertanggung jawab atas hal ini. Biarkan saya dan Richard yang bertanggung jawab. Jangan libatkan KM, jangan libatkan Ricky, jangan libatkan PC, terutama istrinya jangan dilibatkan. Karena apa? Karena yang nembak Richard gitu. Walaupun yang nyuruh saya. Ini ya. Nah, ini menurut Letsko, FS ini mungkin lebih benci Richard daripada lebih benci Yosua kayaknya Letsko. Karena dia mengakui bahwa Yosua memperkaos istrinya. Oke, dan apalagi kemarin ketahuan bahwa istrinya itu ada selif sama Kuat Ma'ruf. Habis itu ada tingkat kebohongan di mana PC punya perasaan sama Yosua menurut hasil alat tes kebohongan kan gitu. Jangan-jangan sekarang FS sudah nyerah nih bahwa ternyata istri saya nggak segitu cintanya sama saya. Takutnya kan kayak gitu ya. Nah, jadi yang ada adalah FS. Motif FS ini yang benci banget sama Yosua ya. Apalagi kepolisian terutama di kubu FS ya, dia bilangnya bahwa perintah FS adalah mutlak, lebihi perintah Allah. sorry, bercanda ya itu. Kayak gitu soalnya. Bayangin ya, misalnya di agama kita aja Tuhan aja melarang kita untuk menyakiti dan membunuh orang gitu. Ini perintah FS, ini dituruti loh sama Richard ini. Itu kan berarti FS ini lebih menyeramkan daripada iblis. Takut ya. Ini berarti perintah FS ini mungkin hukuman FS lebih parah daripada hukuman-hukuman yang lain, sampai orang-orang ini ketakutan banget kalau tidak mengiyakan perintah FS. Nah, kecuali Ricky Rizal, kamu berani. Kamu berani melanggar perintah FS. Nah, berarti Ricky Rizal orang baik. Loh. Nah, jadi ini ya, misalnya gimana cara FS bertanggung jawab? Nah, ini let's go kasih saran ya. Apakah ide itu? Apakah cara FS bertanggung jawab adalah mengumpulkan seluruh masa tahanannya? Nah, gimana cara kamu bertanggung jawab? Kayak misalnya ya, aku FS nih, rescue FS. Oke, saya akan bertanggung jawab. Jadi coba kumpulin itu PC hukuman laporan palsu, terus suap LPSK dan juga kebohongan-kebohongan lainnya berapa tahun tuh yang mulia kalau ditotalin? Oh, PC ini kayaknya ikutan pembunuhan berencana dan laporan palsu total-total ya harus dipenjara 20 tahun. Ricky Rizal itu berapa tahun yang mulia? Ricky Rizal ini kayaknya laporan palsu, mencuri lagi uang Brigadir Yosua di mata duitan emang nih Ricky Rizal. Itu kayaknya tindakan pencucian uang juga ikutnya. Ini totalnya kayak 15 tahun. Kuat Ma'ruf ini karena dia lucu, kita kurangin aja 5 tahun. Jadi total dia ikut dalam pengancaman Yosua dengan menggunakan pisau, terus ikutan berselingkuh dengan istrimu. Ini mau ditulis nggak nih? Nggak ya, bercanda ya. Ini KM ini ikutan dalam tindakan pembunuhan berencana juga 10 tahun aja lah. Jadi total dengan tindakan kamu juga, kamu FS saya penjara 20 tahun, PC hukumannya 20 tahun, 40 tahun, Ricky Rizal itu 15 tahun, 55 tahun, dan Kuat Ma'ruf mungkin 10 tahun. Berarti 65 tahun. Berarti total ini harus dipenjara 65 tahun. Sekarang umur kamu berapa, Pak FS? Umur kamu kayak lagi 10 tahun koit kamu. Bercanda ya. Jadi kayak umur kamu rata-rata orang itu meninggal di umur 70-an. Sekarang umur kamu sekitar berapa? 49 tahun umur kamu, Pak FS. Jadi ya kita anggaplah 50 tahun. Jadi 20 tahun lagi rata-rata orang sudah meninggal. Nah, ini total hukumannya adalah 65 tahun. Berarti kamu harus hidup 115 tahun untuk dirapel. Hukuman mereka semuanya dirapel. Kamu harus dipenjara sampai 115 tahun. Nah, itu kan nggak mungkin ya, karena ya bisa mungkin sih kalau Pak FS panjang umur ya gitu, sampai 115 tahun dia harus dipenjara gitu. Kalau itu caranya Pak FS bertanggung jawab ya. Nah, itu cuma dari penjara aja loh. Nah, kalau dari penjara 115 tahun Pak FS tuh dipenjara. Itu caranya Pak FS untuk bertanggung jawab ya. Nah, itu cuma dari penjara. Kalau dari material gimana? Oh, Bribka RR dipecat, gaji Bribka RR sebulan 5 juta gitu. Bribka RR ngojek nggak? Nggak ngojek ya? Nggak ada ceper-ceperan nilang di lampu merah, ada nggak? Total ya 7 juta lah, 7 juta. Oh, ini Kuat Ma'ruf berapa? 10 juta. Oh, nggak mungkin ya gaji Bribka RR 7 juta. Kuat Ma'ruf aja gajinya 10 juta. Berarti Bribka RR 10 juta, 15 juta lah. Kuat Ma'ruf 10 juta gitu. Terus belum lagi kompol-kompol yang lain dipecat. Itu kalkulasiin berapa gajinya. Nah, ini harus dibayarkan nih sampai mereka pensiun ya.
Kan mereka pasti dipecat kan dari kepolisian. Ini harus dibayarkan sama Pak FS sampai mereka pensiun gitu. Tapi kalau material kayaknya bisa, karena Pak FS kabarnya tuh punya uang triliunan di bank gitu, katanya, rumornya ya. Nah, menurut kalian bagaimana cara bertanggung jawab Pak FS? Kalau Pak FS dihukum mati, gue rasa terlalu mudah cara bertanggung jawab. Karena hartanya akan didapatkan oleh Ibu PC, di mana Ibu PC adalah sumber dari permasalahan ini, sumber ide dari permasalahan ini. Menurut kalian gimana nih? Jadi tanggal 27 Desember mereka tetap akan menjalankan sidang gitu. Jadi ditolak nih, nggak jadi nih FS liburan sama PC. Ya bisa jadi ya, mereka Natal mau liburan gitu. Jadi nggak tahu ya, di penjara aja ada salon. PC kita lihat katanya sih di penjara ya, tapi riasannya cetar, rambutnya kayak abis dekeratin gitu. Nah, FS masih segar bugar gitu. Jadi nggak tahu nih kalau liburan Natal mereka nih, kayaknya mereka mau liburan kemana nih. Jadi thank you banget yang udah nonton. Kita kawal terus kasusnya, ini bentar lagi selesai, bentar lagi ketok palu, yang kita harap hakim dan juri itu memberikan hukuman yang seadil-adilnya untuk terdakwa ini ya. Karena ini kasus lagi disorot-sorot banget nih, kalau sampai atensi penonton hilang atau atensi publik hilang terhadap kasus ini. Polisi aja bisa melakukan tindakan kejahatan, siapa lagi yang bisa kita percaya selain Uya Kuya? Publik sangat percaya Uya Kuya lah, nggak canda. Komen, like, share, dan subscribe video ini. Terima kasih banyak yang nonton. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye. Misteri makna behind the scenes video tutorial memiliki tapi tetap sopan.